الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. Naya surga ina punna iritu fang Allah Ta'ala upapaha na punnai tau masalawa inanniya mappasalamain anrange mappabaraka eri nabikang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Buang assalawa kinanni apa salamaki anrange apa barakaki masri nabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah kembali di channel Andiar Media Official di program acara Acarita Mabaraka. Mabaraka untukmu, mabaraka untukku, dan mabaraka untuk kita semua. Salam mabaraka. Baik, alhamdulillah pada malam ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial dan eksklusif. Masya Allah. Siapa beliau? Yaitu Kiai Muda Maulana Qaddafi. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah seperti yang kita lihat, semakin baik. Kalau kita Ustaz? Alhamdulillah. Begitu pula adanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Tapi tambah awet di kuliah, muda kita. Padahal lebih tua beliau daripada saya. Mungkin itu aura-aura Ustaz ya. Iya nih. Ada amalan khususnya kayaknya. Insyaallah. Mudah-mudahan ada amalan-amalan khusus Ya, yang membuat awet muda ini beliau. Yang paling utama Ustaz, banyak senyum. Hah, Iya, gitu. iya. Masya Allah. Baik, kepada seluruh sahabat Salam Mabaraka dimanapun berada, beliau salah satu dai yang ada di Kabupaten Bulukumba yang kondang, sangat luar biasa, memiliki jadwal yang sangat padat. Bahkan tadi saya baru-baru menghalau di tengah jalan untuk singgah di program ini. Menghalau. Iya. Oke, baik Ustaz. Iya. Boleh kita bertanya-tanya? Silakan. Oke, baik. Boleh memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Salam Mabaraka, memperkenalkan diri, profilnya lah, yang kurang lebih lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salam Mabaraka, Andi Armayadi Official, dimanapun Anda berada, ya sesuai dengan permintaan beliau untuk memperkenalkan diri, ya nama saya Muhammad Maulana Qaddafi. Walaupun nama panggilan itu biasa dipanggil Maulana atau Mau. Nah, saya lahir di Bulukumba, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1988. Jadi kalau saya ini campuran anak Bulukumba, orang Bulukumba dengan orang Wajo, karena bapak orang Wajo, mama ibu saya orang Bulukumba. Ya, soal pendidikan, kalau pondok pesantren sama beliau, Ustaz Anjar Muhammadi, biasa dia pondok pesantren Dari pondok pesantren Asadia Singkang ya. Iya. Iya, baik, luar biasa. Itu sebagai perkenalan dari beliau. Insyaallah. Profil yang beliau sebutkan, ternyata beliau masih muda dan memang kelihatan muda sebenarnya. Masya Allah. Masih kelihatan muda. Oke, Pak Ustadz, untuk
keseharian ini kegiatannya di mana atau berkantor di mana tuh biasanya? Kalau aktivitas keseharian itu saya di penyuluh agama Islam di Kecamatan Ujung Bulu. Kemudian aktivitas lainnya adalah seperti kita ya berdakwah, menerima jadwal berdakwah. Kemudian aktivitas lainnya juga ya ini mengurus mengurus umat komunitas juga. Oh, ada komunitas juga saja. Berarti ada binaan ya, binaan komunitas luar biasa. Nah, insyaallah mungkin sebentar kita akan telusuri lebih dalam lagi beliau. Jadi sebagai aktivitasnya sebagai penyuluh, sekaligus sebagai dai dan penceramah. Ustadz, awalnya sebagai dai itu mulai mengenalkan dakwah di Kabupaten Bulukumba ini mulai pada tahun berapa atau sudah berapa tahun lah Ustaz di dunia dakwah ini? Dulu kan berawal dari kita sendiri. Kita sendiri waktu itu kan ketemu di Bijawang. Bijawang ya, siap. Nah, itu waktu sekitar bocor tahun lagi 2010 kalau tidak salah. 2010 ya? Iya, atau 2011 antara situ. Kita kan ketemu di Bijawang waktu itu kita yang ceramah. Kemudian saya yang waktu itu baca Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ya. Di situ kemudian kita bilang, baru ketemu lagi setelah kita selesai desa dia Calacu. Nah, jadi mulai dari situ kita sering baku sapa kan akhirnya dikasih sering. Bahkan Ustadz ini pernah buat acara di besar juga, membuatkan acara di salah satu sekolah ya di Bulukumba Ustadz ya. Iya, saat itu. Waktu masih KKN. Iya, dan beliau buatkan acara dan saya kita ceramah. Kita jangan ceramah. Iya, baik. Berarti inspirasinya dari sana Ustadz ya. Iya, sehingga dari situ mengenal dari mimbar ke mimbar Ustadz ya. Ya dulu kan waktu selesai di pondok pesantren itu kita masing-masing pulang, tapi kita tidak pernah ketemu, jarang ketemu. Nanti dalam satu acara itu di Bijawang baru kita dipertemukan oleh Allah. Kemudian dari situlah kami sering komunikasi. Akhirnya saya pun seperti ini ya. Yang ada punya orang menganggap bahwa saya ini mungkin dai kondang, padahal saya tidak merasa begitu. Nah, kalau begitu penilaian Anda itu terserah sahabat netizen, tapi itu karena berkat beliau ini sahabat saya. Jadi awalnya saya tidak percaya beliau ini sahabat Salam Barakah dimanapun berada harus kita tahu di program ini. Saya tidak tahu bahwa beliau ini orang Bulukumba. Dia seorang Bulukumba. Kan waktu di Sengkang di pondok dulu. Waktu di pondok sering ketemu. Kemudian bahasanya kan bahasa orang di sana ya, pakai singkang dan ciri khasnya itu pakai J. Tapi netizen di waktu di pondok pesantren saya kenal sekali beliau. Beliau tuh di pesantren gitu jarang pakai songkok, sering dihukum. Bocor lagi soal kalau begini ya. Baik. Program khusus untuk acara Tamu Barakah, khusus untuk lebih kenal sosok siapa tokoh yang kita undang untuk siapa-siapa saja tokoh. Nah, termasuk pada malam ini ketemu sama Pak Kiai muda Ustadz Maulana Kadafi, luar biasa. Nah, aktivitas di situ. Nah, kita lebih lanjut lagi. Ustadz ini selain aktivitas di sana, Ustadz juga pernah mengikuti lomba ya Ustadz ya, pembacaan Sirah Nabawi. Pernah waktu sudah di Bulukumba itu. Pernah mewakili Bulukumba itu saya bersama dengan Ustadz Khalik, imamnya sekarang Islamic Center, dengan Ustadz Yusri, imamnya Masjid Agung. Diutus dari Bulukumba ke Makassar waktu itu. Ya. Ke Mbak Sanji. Di kampus UMI kalau tidak salah ingat. Kampus UMI saya. Iya. Bisa menceritakan kronologi kejadian sehingga kita diundang ke sana. Wallahu alam itu karena mungkin sering waktu itu kan sebelum ceramah dulu kan saya sering dipanggil itu baca Sirah Nabawiyah. Baca Sirah Nabawiyah ya. Dari situ mungkin masyarakat kenal dan tahu. Sampai-sampai juga di orang tua kita atau sahabat-sahabat kita di Kementerian Agama pun juga tahu. Akhirnya pada waktu itu Kemenak memutuskan memilih kami untuk mewakili Bulukumba untuk mengikuti lomba pada saja tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi tapi tidak menang.
Tapi kami bangga. Tapi kami sudah bersyukur gitu loh. Iya. Artinya tidak semudah itu kita bisa mewakili atas Iya. nama Bulukumba. Bulukumba ini luas Ustaz ya? Iya, Berapa mewakili. kecamatan ini? Berapa sembilan kecamatan? Bayangkan itu berapa kecamatan diwakili Kita atas wakili. nama Bulukumba. Itu perasaan yang sangat luar biasa dan kebanggaan yang sangat luar biasa. Boleh Ustaz di apa? Ini. Ya, sudah tahu arahnya sebentar Iya. ke sana. Apanya itu? Bisa Aduh. dibacakan itu Ustaz. Oh, bahasa Bugis. Baca bahasa Bugisnya. Artinya mungkin jangan semua lah, tapi Oh, gitu. Awalnya saja. Ya, awalnya kemudian ada Berarti artinya. ini sebentar mau dijadikan cuplikan. Masya Allah. Betul Oke. sekali. Iya. Mudah-mudahan ini suara masih seperti dulu. Insyaallah. Amin. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه ناي surga ina punna iritu fang Allah Ta'ala upapaha na punnai tau masalawa inanniya mappasalamain anrange mappabaraka eri nabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi buang assalawa kinanniya apa salamaki anrange apa barakaki masri nabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, luar biasa. Sekian lama ini baru lagi. Jadi spesial untuk malam ini, Allah untuk khusus Akbar. untuk acara Cerita Membarakat di channel Andar Mani Official, beliau mengeluarkan suara emasnya untuk malam ini, luar biasa. Jadi kita teranyut, terikut dengan suasana seperti itu, dengan bacaan-bacaan sirah Nabawi, bahkan lebih dalam lagi sebenarnya, lebih bagus lagi sebenarnya kalau dalam satu pasal Ustaz ya. Iya. Ya, luar biasa. Baik, kita doakan beliau mudah-mudahan semakin sehat dan semakin Alhamdulillah. sukses Amin. di segala sesuatunya insyaallah. Baik. Nah, oke baik. Kita telusuri lagi lebih dalam. Beliau salah satu pembina, bahkan beliau adalah guru salah satu organisasi yang beliau dirikan ya mungkin Ustaz ya, atau bisa berikan inspirasi teman-teman yang ada di sana. Nah, pembinaan itu ada program di mana namanya Ustaz? Jadi sebenarnya komunitas ini namanya Bikers Muslim Bulukumba. Bikers Muslim Iya. Bulukumba. Ya, atau disingkat atau istilahnya sering dikenal di masyarakat itu BMB. BMB. Iya, BMB. Kepanjangan Bikers Muslim Bulukumba. Tapi kalau dibilang guru sih ya bukan juga. Saya bisa dibilang ya teman dari sahabat-sahabat yang ada di dari sahabat-sahabat yang ada di BMB. Berarti Adapun Ustaz salah satu pengurus juga di situ ya? Ya, pengurus. Pengurus Jadi inti ya, jabatan Ustaz? saya ya itu wakil ketua. Wakil ketua. Ya. Adapun ketuanya itu Bapak Salahuddin. Bapak Salahuddin atau ya. Biasa dipanggil Pak Oleng. Oleng. Baik. Beliau juga profesinya sebagai pimpinan kepala cabang di PT Kala Toyota. PT Kala Kabupaten Bulukumba. Toyota. Berarti Cabang Oleng. Bulukumba. Oh, ya. Iya. Berarti beliau adalah ketua Iya. dan sekaligus sebagai pimpinan Kala Toyota di Iya. Kabupaten Bulukumba. Kebetulan ya. beliau titip salam karena beliau sekarang lagi di Makassar. Oh, insyaallah baik. Selamat Pak Kakanda Joleng luar Ya, jadi biasa. saya bukan guru bagi teman-teman di sini, tapi saya seperti saudara lah bagi mereka. Karena saya yakin bahwa ketika kami berikan pergaulan positif kepada teman-teman yang ada di sini di BMB, Ya, maka pasti akan bisa memberikan pengaruh positif juga kepada mereka. Masya Allah. Karena agama seseorang itu kata Nabi tergantung dengan siapa dia bergaul. Bergaul. Ini tujuan dari komunitas ini. Oke baik. Dari kata bikers berarti boleh diartikan satu persatu Ustaz ya. Bikers Muslim Bulukumba. Nah, bikers ini artinya apa nih Ustaz? Bikers artinya ya pengendara. Oh, pengendara ya. Pengendara. Oh, bukan. Adapun dengan menggunakan kata Muslim Ya. artinya ya khusus yang bisa masuk di sini atau bergabung di sini adalah orang-orang Islam. beragama Islam ya. Kemudian adapun kegiatan-kegiatan di dalamnya itu semuanya bernuansa Islami, tapi tanpa harus membuang atau menghilangkan atau melupakan hobi kita sebagai pengendara motor. Oh, baik. Iya. Ada saya lihat apa bahasa Inggrisnya di bawahnya BMB Born apa? Born to Ride.
Ride to Jannah. Born to Ride artinya kami lahir ini sebagai pengendara. Yep. Ride to Jannah itu yaitu pengendara menuju surga. Oh, Masya Allah, luar biasa. Beliau mengeluarkan ilmunya ini. Berarti mungkin salah satu persyaratan untuk masuk di komunitas itu harus pintar berkendara, Ustaz, ya? Atau harus punya kendaraan atau bagaimana? Sebenarnya tidak, Ji. Adapun kata biker sebenarnya ini adalah bagaimana bisa memberikan minat kepada khususnya kaum saudara kita yang muda-muda begitu, bahwa kalau di komunitas ini ada juga untuk melampiaskan hobi kita sebagai pengendara atau naik motor kemana-kemana saja seperti touring dan riding. Tapi intinya di sini teman-teman kami sibukkan dengan kajian-kajian ilmu agama. Kajian-kajian ilmu agama. Oke, baik, sebentar saja dilanjut. Saya mau tanya lagi. Bahkan Ustadz Kiai Muda Maulana ini mendapatkan panggilan khusus di komunitas. Saya baca biasa, saya lihat di komunitas, di teman-teman di sosmed dijuluki sebagai The Captain. Iya, The Captain. Awalnya Captain. bagaimana dipanggil The Captain? Ini sebenarnya berawal waktu saya dipanggil kapten. Itu untuk merubah saja kebiasaan teman-teman yang kadang memanggil Ustadz kepada saya, atau biasa dipanggil dengan Pak Kiai. Tapi saya bilang itu terlalu berlebihan dan saya khawatir jangan sampai juga saya tidak mampu menjaga keikhlasan saya. Makanya ganti saja dengan kata kapten. Ya. Dan sekaligus juga dengan istilah kapten ini, alhamdulillah teman-teman mungkin mengerti apa fungsi dari istilah kapten ini, sehingga teman-teman juga semuanya pada kompak semua untuk bisa sama-sama atau satu arah dalam satu kegiatan begitu. Oh, berarti artinya untuk menghilangkan ada batasan Ustadz ya. Karena mungkin kalau kita berbicara tentang kiai mungkin agak lebih tinggi Ustadz ya, supaya mereka lebih ada kebersamaan, supaya tidak ada batasan terhadap mereka. Maka Ustadz dipanggil sebagai The Captain ya. Baik, luar biasa. Itu supaya perlu juga lagi terasa rasa persaudaraan di antara kami ketika teman-teman memanggil seperti itu. Oh, luar biasa. Nah, baik. Pertanyaannya nih. Harus begitu kan ya, tugasku di sini. Iya. Tugasku di sini Ustadz untuk bertanya. Nah, berbicara tentang bikers Muslim Bulukumba ini, sebenarnya bikers Muslim Bulukumba ini terinspirasi dari mana Ustadz sehingga terbentuk BMB ini di Kabupaten Bulukumba? Oh iya. Sebenarnya sejarahnya ya. Bikers Muslim Bulukumba ini ada dulu nama lain sebelum dia berubah nama menjadi Bikers Muslim Bulukumba. Nama itu merupakan salah satu chapter dari komunitas yang ada di Indonesia. Tapi kami melepaskan diri dari situ karena ada beberapa hal yang buat kami mungkin atau tidak cocok untuk digunakan di Bulukumba. Sehingga kami berinisiatif untuk membuat atau membuat komunitas baru yang berdiri sendiri, independen maksudnya. Berarti itu berawal dari situlah kemudian kami membuka nama istilahnya. Jadi sebelumnya sebenarnya sudah ada. Dan itu pencetusnya itu pun juga bukan saya sendiri, tapi ada 3 orang. Saya orang keempat yang direkrut. Itu Bapak Salahuddin sendiri. Waktu pertama dia dimutasi tinggal di Bulukumba. Kemudian Hardiman ya. Kita panggil Om Diman. Yang sekarang menjabat sebagai bendahara di Bikers Muslim. Kemudian Bapak Rian Sudarsono. Kita sering kita panggil Om Rian. Nah, beliau juga sekretaris di BMB ini. Kemudian dari ketiga ini beliau mungkin qadarullah dengan izin Allah memilih saya. Kemudian direkrut masuk dalam grupnya. Akhirnya kamilah yang berempat ini kemudian meramu membuat program. Sehingga berkembang sampai hari ini. Masya Allah, luar biasa. Ini memang untuk penamaan kemarin itu sendiri BMB kami juga melibatkan banyak teman untuk kemudian meminta ide dan masukannya tentang bagaimana penamaan bagus untuk di Bulukumba ini sendiri, karena nama sebelumnya itu harus kita ganti. Oh gitu nih. Oke, baik. Masih berbicara tentang BMB Ustaz ya. Di BMB itu berarti banyak program-program Ustaz ya? Yang program keagamaan tentunya. Nah, program-program apa saja supaya sahabat Salam Barakah lebih tahu lagi? Mungkin sahabat Salam Barakah di sana mungkin banyak yang mau berjuang, mau bergabung ke sana. Boleh Ustaz ya?
Siapapun boleh, asalkan ada niat untuk berhijrah dan belajar agama, kami sangat senang dan kami terima dengan senang. Bilang orang Bugis, welcome, selamat datang. Welcome. Bahasa Inggris itu, Ustaz. Bahasa Inggris. Ya, ini Ustaz. Oke, baik. Di komunitas itu beberapa program-program, Ustaz ya. Boleh disebutkan beberapa program itu? Oh ya. Jadi program yang ada di BMB itu sendiri itu kami sudah bagi-bagi. Ada namanya program harian, ada program pekanan, ada program bulanan, ada program triwulan, ada program per semester, dan ada program tahunan. Program tahunan. Kalau program harian itu yang kita istilahkan dengan dugem. Duduk dengar ceramah, kita sholat maghrib bersama, habis sholat maghrib kita duduk dengar ceramah, dan itu kita lakukan setiap hari tanpa ada kata libur. Tiap hari saja. Iya, supaya teman-teman yang sibuk bisa menyesuaikan waktunya. Adapun juga materinya itu variatif. Di situ teman-teman bisa belajar fikih, belajar ilmu tajwid, belajar hadis, belajar akhlak, dan lain sebagainya. Ada 7 kalau di sekolah mata pelajaran yang kami siapkan di sini. Kemudian itu yang dikaji setiap pekan, setiap hari. Kemudian itu program pekanan, itu kita adakan baksos. Iya. Kita cari informasi siapa di antara ada warga Bulukumba yang layak dibantu, layak disantuni. Nah, itu kami programkan. Bahkan pekan lalu kami berbagi berupa sarapan kepada masyarakat di bawah garis kemiskinan. Sarapan. Kami tunjuk kami. Berarti kita turun ke lapangan, Ustaz ya? Ke lapangan, langsung membagikan. Iya, itu setiap pekan dan setiap hari Jumat. Kemudian program per bulan itu istilahnya kopdar. Ya, kopdar. Artinya semua member yang ada di Bulukumba itu kami kumpul. Apa itu kopdar, Ustaz? Bisa jelaskan? Kopi darat. Kopi darat. Kopi darat. Kopi darat kan, Kemudian kita kumpul di situ. Saling supaya teman-teman saling mengenal satu sama lain. Kemudian di dalamnya lagi kopdar itu, daripada ngumpul-ngumpul kita hanya berbicara masalah duniawi saja, setelah kita juga saling kenal mengenal, kita adakan juga kajian. Kita panggil dai-dai. Kita pernah ya, Ustaz? Oh ya, siap. Dai kondang. Program per triwulan itu touring. Touring. Setiap 3 bulan itu kita agendakan touring. Di BMB memang ada khusus teman yang ditunjuk sebagai divisi touring. Itu Om Tila sendiri namanya, Om Tila. Beliau juga sebenarnya dari YNCI juga beliau, wakil ketua YNCI Bulukumba, tapi beliau juga hijrah di sini, belajar juga di sini. Akhirnya kami tunjuk sebagai divisi touring karena dilihat dari pengalaman jalan. Di daerah mana saja itu, Ustaz, daerah touringnya? Ini daerah kemarin atau di mana? Di Toraja. Di Sulawesi Selatan saja. Kami tadabbur alam ke sana, kami ajak teman-teman untuk mengenal alam supaya bisa bertambah keimanan mereka. Itu triwulan. Kalau per semester itu kadang kita lakukan itu maulidan atau Isra Miraj. Kemarin yang diisi waktu di Bantuma Cina. Kalau program tahunan itu tablik akbar dengan menghadirkan, mengundang dai-dai kondang. Kemarin kan Ustaz dari Sulaiman. Dari Sulaiman ya. Ini kemarin. Ini yang tahun ini rencana waktu itu Ustadz Khalid Basalama. Tapi karena ada pandemi corona ini, akhirnya kegiatan itu dipending. Jadi itu program yang ada di. Masya Allah, luar biasa. Jadi sangat memberikan inspirasi kehidupan. Bahkan teman-teman di Bikers Muslim ini banyak hijrah, teman-teman hijrah, Ustaz ya. Yang mungkin dahulunya, mungkin mungkin kehidupannya agama. Saya juga. Kenapa perkuat kajian di sini? Karena dengan kajian ilmu itu mereka bisa termotivasi. Karena kajian ilmu agama itu adalah casnya keimanan kita. Jadi di saat teman-teman sedang futur, itu lalu kemudian kita adakan kajian, maka mereka akan pasti bersemangat. Kemudian yang kedua, kenapa kita memilih di waktu maghrib dan isya? Itu kita pilih karena melihat bahwa di akhir aktivitas seseorang itu kan biasanya sore pulang dari kantor. Dan kami mau membiasakan mereka setelah pulang dari kantor jangan langsung pulang ke rumah. Mampir dulu di masjid, ikut kajian. Ini supaya yang ketika nanti mereka pulang, teman-teman pulang ke rumah masing-masing itu yang mereka bawa pulang adalah hawa masjid gitu. Jadi bukan hawa kantor, hawa pekerjaan dia bawa pulang. Karena beda itu. Kalau hawa kantor kita bawa pulang, Ustadz, itu kadang biasa di rumah mudah emosi. Apalagi kalau ada masalah di kantor.
istri mengatakan, mau minum apa, kopi apa saya bikinkan, kadang marah bukan jawabannya. Kenapa? Karena hawa kantor dia bawa. Kalau hawa masjid itu tidak, pasti ada. Ada ketenangan Ustaz ya. Ketenangan. Berarti salah satu untuk mencari ketenangan itu ada di masjid. Iya, Nah, inilah mungkin inspirasi dari para teman BMB, Bikers Muslim Bulukumba, memberikan program ini Ustaz ya. Sangat luar biasa. Jadi sangat memberikan inspirasi dan edukasi buat kita, pengetahuan buat kita bahwa dimanapun atau bagaimanapun kita harus tetap di jalan dakwah Ustaz ya. Karena mungkin salah satu amalan paling mulia itu adalah di dakwah. Dakwah itu tidak terbatas oleh waktu dan ruang Ustaz ya. Bukan hanya mungkin di mimbar. Bukan hanya di mimbar Ustaz ya. Iya. Bukan hanya di mimbar. Ternyata melalui dengan bikers naik motor-motor saja itu adalah bagian dari dakwah Ustaz ya. Jadi masya Allah tersalurkan. Ya. Akhirnya kita juga raitu jannah. Semuanya yang kita lakukan itu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon doanya semua teman-teman sahabat Salam Barakah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah di dalam ini program komunitas ini dan teman-teman hijrah, karena mungkin hijrah itu lebih mudah Ustaz ya. Iya. Hijrah mudah. Cuma istiqomahnya itu yang itu makanya doakan kami mudah-mudahan istiqomah. Ya, saling berdoa buat kita. Alhamdulillah sekarang ini Bikers Muslim sudah berjalan 1 tahun. Ya. Jadi teman-teman alhamdulillah di sini sudah ada yang banyak kita lihat perubahan, bahkan termasuk Pak Camat Ujung Bulu, Andi Gatot sendiri, beliau di sini sangat aktif mengikuti kajian kami. Inilah yang kami harapkan sebenarnya, bahwa supaya pemerintah hadir, ya. Bukan hanya pemerintah hadir pada saat mungkin waktu-waktu tertentu saja ya Ustaz ya. Tapi dimanapun berada, apalagi program keagamaan, program termasuk Bikers Muslim itu, mestinya pemerintah memang turut untuk hadir, untuk membantu memberikan contoh. Dan kami bersyukur kalau ada camat, mungkin bukan hanya Pak Camat Ujung Bulu nantinya. Kita harus merekrut Ustaz ya, dari camat-camat yang lain. Teman-teman dari Pemda seperti Bapak tangan aplaus dulu buat di Bikers Muslim Bulukumba, luar biasa. Hebat. Sangat inspiratif dan sangat mengena dalam kehidupan kita sendiri insyaallah. Baik, sebagai closing Ustaz. Ya. Statement closing. Iya, statement closing. Baik, di program Acarita Mabarakah Ustaz kami berikan waktu 3 menit untuk memberikan tausiah. Panjangan Ustaz. Ya, atau terserah Ustaz. Oke, gitu ya. Nah, ya baik. Khusus untuk di program kemudian setelah itu ditutup dengan doa. Oke, baik. Fokus Ustaz ya. Jadi alhamdulillah suatu kesyukuran saya pribadi mewakili juga teman-teman yang ada di Bikers Muslim Bulukumba, khususnya Bapak Ketua Bikers Muslim Bulukumba yang saat ini sedang berada di Makassar, dengan diundangnya oleh sahabat saya Ustadz Andi Armayadi dalam program spesialnya ini Acarita Mabarakah. Ya. Tentunya saya mengajak kepada seluruh sahabat dan netizen untuk tidak lupa mensubscribe, like dan share dan mengajak saudara-saudara yang lain untuk sama-sama mensupport kegiatan ini. Kemudian yang kedua, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita hidup di dunia hanya sementara. Semua yang kita lakukan itu kalau tidak ada kaitannya dengan Allah itu akan sia-sia. Iya. Bahkan pekerjaan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah asalkan kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kemudian teman-teman sekalian, sahabat netizen dimanapun Anda berada, sahabat Salam Barakah, jangan kita menganggap remeh perbuatan-perbuatan kecil. Walaupun itu dengan mensupport kegiatan-kegiatan dakwah yang ada di media sosial, termasuk salah satu diantaranya ini Andi Armayadi Official, yang memberikan konten-konten dakwah dan positif untuk kita semua. Mari kita bantu, support dan doakan, karena sekalipun kita bukan pendakwanya, bukan penceramahnya, tapi dengan mensupport kita pun juga mendapat menjadi dakwah yang sama. Masya Allah. Iya. Jadi mungkin cukup itu. Oke, luar biasa. Jadi terima kasih Ustadz atas kajiannya, sangat luar biasa. Kita doakan beliau mudah-mudahan semakin sehat dan sukses selalu. Amin. Dan istiqomah dalam dakwah. Amin. Nah tentu kita berharap bersama mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kita dengan surganya nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu untuk program acara Acarita Mabarakah, mudah-mudahan senantiasa bersenandung dan lebih dikenal lagi ke publik, dan lebih untuk mendukung acara ini sangat mudah dan gratis Ustaz. Ini jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Ya, luar biasa.
Dari studio Anjar Media Official mengucapkan salam barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.